Assalamualaikum, welcome back to Sofia Channel. Sekarang kita akan membahas tentang dilatasi. Sebelum kita membahas dilatasi, baiknya kita mengetahui dulu ya apa itu dilatasi. Dilatasi sendiri adalah sebuah transformasi geometri yang mengubah ukuran benda, namun bentuk benda tetap. Contoh, sebuah miniatur mobil di mana ukurannya lebih kecil dari ukuran mobil sebenarnya. Yang kedua, sebuah percetakan foto yang diperbesar dari klisenya atau layar kamera. Sifat-sifat dilatasi pada transformasi geometri. Sebelumnya diperhatikan gambarnya ya. Yang pertama, jika K lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula, terlihat seperti gambar warna hijau. Yang kedua, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak, terlihat seperti gambar warna biru atau gambar awal atau gambar aslinya. Yang ketiga, jika K lebih besar dari 0 atau K lebih kecil dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Terlihat seperti gambar warna kuning. Yang keempat, jika K lebih besar dari negatif 1 atau K lebih kecil dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula, terlihat seperti gambar warna abu-abu. Yang kelima, jika K sama dengan negatif 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula, terlihat seperti gambar warna merah. Yang terakhir, yang keenam, jika K lebih kecil dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula, terlihat seperti gambar warna oranye. Simbol penulisan dilatasi. Terkadang pada soal-soal tidak tertuliskan kata-kata dilatasi, tetapi menggunakan simbol. Jika kita tidak mengerti simbolnya, maka akan sulit bagi kita untuk menjawab soal tersebut, yang padahal kita mengerti cara mengerjakannya. Berikut simbol yang mewakili dilatasi yaitu 1. Simbol D buka kurung siku 0, K, artinya dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Yang kedua, simbol D buka kurung siku P A, B, K tutup kurung siku, artinya dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Soal nomor 1. Tuliskan simbol dilatasinya dari pernyataan berikut ini dan tentukan jenis perubahan ukurannya. A. Suatu dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. B. Suatu dilatasi dengan pusat negatif 2,3 dengan faktor skala negatif 2/3. Baik, kita jawab ya. Yang A, simbolnya yaitu D 0, K sama dengan D 0,2. Bangun mengalami perbesaran
dan searah karena K sama dengan 2. Yang B, simbolnya yaitu D, P, A, B, K sama dengan D, P, negatif 2,3, negatif 2/3. Bangun mengalami pengecilan dan berlawanan arah karena K sama dengan negatif 2/3. Soal nomor 2, tuliskan arti simbol dilatasi berikut ini. A, D, 0,-3, yang B, D, P, 2,1,5. Yang nomor 2A, D, 0,-3, artinya suatu dilatasi dengan pusat (0,0) dan faktor skala negatif 3. Lanjut ke yang B, D, P, 2,1,5. Artinya suatu dilatasi dengan pusat (2,1) dan faktor skala 5. Cara penghitungan dilatasi. Setiap jenis transformasi geometri, proses penghitungannya dapat diubah dalam bentuk matriks transpostasi geometri. Dilatasi dengan faktor skala K memiliki matriks transformasi yaitu M sama dengan K0, 0K. Untuk penghitungannya kita bagi menjadi 2 berdasarkan titik pusatnya. Yang pertama, titik pusat 0,0. X aksen dan Y aksen sama dengan K0, 0K dikali X dan Y. Titik pusat PA, B di sini X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan K0, 0K dikali X dikurangi A, Y dikurangi B, atau X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah AB.
Di sini ada contoh soal. Tentukan bayangan masing-masing titik berikut ini. A. Titik A 2,3 didilatasi dengan titik pusat dengan pusat koordinat dan faktor skala 2, negatif 2 maksudnya. Yang B. Titik B negatif 1,1 didilatasi dengan faktor skala 3 dan terhadap titik negatif 2,5. C. Titik C 1,5 oleh D 0,7. Yang D. Titik D 0, negatif 4 oleh D P 1,2,3. Oke, kita ya akan jawab ya yang A. Titik A 2,3 didilatasi dengan titik pusat adalah pusat koordinat faktor skala negatif 2. Faktor skala negatif 2 artinya K sama dengan negatif 2. Matriksnya M sama dengan negatif 2, 0, 0, negatif 2. Menentukan bayangan titik A 2,3. Berarti di sini X aksen Y aksen. Ini sama dengan K0 0K dikali X Y. Ini sama dengan negatif 2 0, 0 negatif 2 dikali 2 3. Hasilnya negatif 2 kali 2 negatif 4, negatif 2 kali 3 negatif 6. Jadi bayangan titik A adalah A aksen negatif 4, negatif 6. Yang B, titik B negatif 1,1 didilatasi dengan faktor skala 3 dan terhadap titik negatif 2,5. Faktor skala 3 artinya K sama dengan 3. Matriksnya M sama dengan 3, 0, 0, 3. Dengan titik pusat A, B sama dengan negatif 2,5. Menentukan bayangan titik B negatif 1,1. X aksen Y aksen sama dengan K 0, 0 K dikali X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah A B sama dengan
3003 dikali dengan negatif 1 dikurangi negatif 2, 1 dikurangi 5 ditambah negatif 2, 5. Ini sama dengan 3003 negatif 1 dikurangi negatif 2, ini sama dengan 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 2, 5 sama dengan, ini kita kalikan 3 negatif 12, 3 kali 1 3, 3 kali negatif 4 negatif 12 ditambah negatif 2, 5 sama dengan 1 negatif 7. 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan 1, negatif 12 ditambah 5 sama dengan negatif 7. Jadi bayangan titik B adalah B aksen 1, negatif 7. Kita lanjut yang C. Titik C 1,5 oleh D 0,7. Faktor skala 7 artinya K sama dengan 7. Matriksnya M sama dengan 7, 0, 0, 7. Dan titik pusatnya adalah nol koma nol. Selanjutnya menentukan bayangan titik C 1,5. Jadi X aksen Y aksen sama dengan K0 0K dikali X Y. Ini sama dengan 7007 dikali 1, 5. Ini sama dengan 7 kali 1 7, 7 kali 5 35. Jadi bayangan titik C adalah C aksen 7,35. Kita lanjut ke yang D. Titik D 4, negatif 1 oleh D P 1,2,3. Faktor skala 3 artinya K sama dengan 3. Matriksnya M sama dengan 3, 0, 0, 3. Dan titik pusatnya A, B itu sama dengan 1,2. Selanjutnya kita akan menentukan bayangan titik D 4, negatif 1. X aksen Y aksen sama dengan K0 0K dikali dengan X dikurangi A Y dikurangi B ditambah AB sama dengan
3003 dikali 4 dikurangi 1, negatif 1 dikurangi 2, ditambah 1, 2, sama dengan 3003 dikali 4 dikurangi 1, 3, negatif 1 dikurangi 2, negatif 3, ditambah 1, 2. Ini sama dengan 3 kali 3, 9. 3 kali negatif 3, negatif 9, ditambah 1, 2. Ini sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Negatif 9 ditambah 2 sama dengan negatif 7. Jadi bayangan titik D adalah D aksen 10, negatif 7. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.